Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia, tentunya di program podcast Vokasi dalam Podcast yang kali ini bersama saya, Vianda Rahmatika, sebagai pembawa acara. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita bakal membahas seputar PKL terpadu selama 2 bulan di Cipta Sarana Cendekia, dan kali ini saya nggak sendiri. Saya bersama siapa? Langsung aja kita kenalan yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Linda Afriani dari SMK Negeri 2 Pacitan. Saya dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya ditemani oleh Linda dari SMK Negeri 2 Pacitan yang tentunya dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga ya? Iya. Oke, Linda saat ini itu masih mengikuti program PKL terpadu selama 2 bulan di Cipta Sarana Cendekia, gitu ya Linda. Jadi sebelum bulan Juli ini untuk PKL terpadu yang bulan pertama itu ada di bulan Juni ya Dek ya? Oke, nah teman-teman semuanya, nanti kita bakal bahas tuntas seputar PKL terpadu selama 2 bulan yang sebelumnya di konten-konten sebelum ini ya, itu pasti sudah banyak dibahas seputar PKL terpadu yang programnya hanya 1 bulan aja. Nah, saya ditemani oleh Linda ini. Halo Linda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Miss. Oke, masih enjoy ya? Alhamdulillah. Oke, kalau hari ini semangat nggak nih bikin konten sama Miss Vianda? Alhamdulillah masih semangat. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Linda ya. Miss Viana mau tanya, gimana perasaan Linda selama 2 bulan ini? Karena otomatis jauh dari orang tua tuh. Terus di sini juga ada tuntutan untuk belajar ya, belajar lebih lagi seputar akuntansi sama perpajakan karena mengikuti program PKL terpadunya Cipta. Gimana perasaan Linda? Kalau untuk jauh dari orang tua, ya pastinya perasaannya berbeda. Soalnya biasanya kita sama orang tua, kalau di sini dituntut buat mandiri, semuanya harus sendiri, dan di luar kota istilahnya merantau seperti anak rantau gitu. Oke, jadi udah siap ya kalaupun nanti lulus SMK, Linda harus merantau, udah siap tuh karena bekal PKL terpadu ini? Insya Allah. Oh iya, insya Allah. Oke, Linda, saya mau tanya nih, kan banyak tuh teman-teman dari SMK lain yang ikut satu kelas sama Linda di program PKL terpadu selama 2 bulan. Nah, kira-kira Linda bisa nggak menyampaikan ke teman-teman di luar sana apa atau intinya bekal apa yang harus dimiliki oleh teman-teman sebelum berangkat PKL terpadu ke sini? Yang pertama, kalau jauh dari orang tua pastinya mentalnya ya, betul. Karena kan jauh gitu. Terus kalau untuk bekal yang lainnya, mungkin lebih dimantapkan lagi untuk materi-materi akuntansinya, perpajakannya, karena di sini kan kita itu nggak cuma di lingkup sekolah aja, kita udah jauh di luar kota, jadi kita adalah persaingan dengan sekolah-sekolah lain gitu. Oke, tapi tentunya ini persaingannya sehat ya buat memacu kita untuk lebih untuk memotivasi diri. Betul. Oke. Jadi, teman-teman semuanya yang mau join di PKL terpadu ini, bekal utama yang seperti yang disampaikan oleh Linda itu adalah mentalnya harus kuat dulu ya. Oke. Nah, selama Linda PKL di sini, kira-kira melihat teman-teman dari sekolah lain gimana? Apakah mereka juga sama bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik, atau mungkin ada beberapa yang dari Linda sendiri itu kayak gimana gitu? Kalau dari saya sendiri, hal ini juga lebih memotivasi supaya saya bisa lebih mengembangkan lagi pengetahuan-pengetahuan dari akuntansi maupun juga perpajakan. Oke, jadi memang enjoy banget ya karena teman-teman di sini tuh kompak untuk saling memotivasi agar lebih maksimal pengetahuan akuntansi dan juga pajaknya gitu ya Linda ya? Iya. Oke, karena Linda dari SMK Negeri 2 Pacitan itu kan milih jurusan akuntansi. Nah, Miss Vianda mau tahu nih, kepo aja sih ya. Kepo, kenapa Linda pilih jurusan akuntansi? Kan pastinya di SMK Negeri 2 Pacitan itu banyak pilihan jurusannya ya? Iya. Kenapa tuh? Yang pertama itu karena katanya itu kan kalau jurusan akuntansi itu peluang untuk bekerjanya itu besar, bisa di mana-mana, fleksibel gitu, Miss. Nah, yang kedua juga ini tuh salah satu jurusan favorit kalau di SMK 2. Jadi pengen tahu gimana sih akuntansi itu. Jadi memang keinginan sendiri ya? Iya. Oke, karena keinginan sendiri. Nah, Linda dari SMK Negeri 2 Pacitan itu ada partnernya nggak?
ke sini maksudnya? Oh iya, ada. Di Berapa? sini untuk dari SMK Negeri 2 Pacitan sendiri ada 2 orang. Salah satunya saya. Oke, berarti cuma berdua aja ya. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan Linda ke sekolah untuk periode selanjutnya? Cukup nggak kalau teman-teman dari SMK Negeri 2 Pacitan ini cuma 2 orang yang dikirim? Kalau menurut saya kurang sih, Miss. Iya, harapannya untuk SMK Negeri 2 Pacitan mungkin bisa mengirimkan lebih banyak lagi siswa-siswinya ke sini karena di sini itu sangat luar biasa sekali. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat Cipta Sarana Cendekia. Mantap ya. Oke, karena teman-teman di lain SMK itu juga pasukannya banyak ya, Linda ya. Iya. Nah, berarti ini saya bisa memprediksi kalau waktu Yel-Yel mau kelas itu dari sekolahnya Linda bareng-bareng sama teman-teman Iya, yang lain biar dibantu. seru ya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Linda nih. Kan sudah berjalan di 2 bulan ini ya. Berakhirnya kapan tuh? Berakhirnya akhir bulan ini, akhir bulan Juli. Oke. Berarti kan sampai sekarang sudah punya ini ya, punya gambaran antara perbedaannya PKL bulan pertama dan juga PKL bulan kedua. Nah, menurut Linda sendiri yang membedakan antara bulan pertama sama bulan kedua itu apa? Kalau untuk di bulan pertama itu kan kita diberikan kayak 4 modul. Yang satu modul itu hangout berisi materi akuntansi dan perpajakan. Untuk yang kedua itu tiga-tiganya berisi workshop untuk menyelesaikan satu siklus akuntansi. Nah, untuk di bulan pertama itu kita lebih banyak untuk diajarkan gimana materi-materi dari dasar akuntansi dan perpajakan sampai ke akuntansi dan perpajakan secara luas. Nah, untuk yang 2 minggu terakhir itu kita dituntun dan diajarkan untuk menyelesaikan siklus akuntansi. Kalau untuk yang di bulan kedua ini, kita itu lebih banyak review dan overview materi-materi yang belum tersampaikan di bulan pertama. Jadi materinya bisa semakin luas dan semakin banyak. Terus untuk di bulan kedua ini kita juga dituntut untuk bisa mempersiapkan diri buat UKK nanti. Kita di sini mengerjakan soal-soal, studi kasus itu mandiri tanpa dituntun. Nah, setelah itu baru kita bahas dan diskusikan bersama gitu sih, Miss. Oke, berarti lebih seru lagi Iya, ketika lebih masuk di seru. bulan kedua karena lebih challenging gitu ya, Linda ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri ada yang merasa kesusahan nggak, Linda, untuk mengikuti di bulan kedua ini? Kan tadi kan Linda menyampaikan kalau dituntun untuk lebih ini kan gitu ya. Kalau dari teman-teman Linda satu kelas gimana tuh? Ya, mungkin ada beberapa yang sedikit tertinggal tapi sejauh ini masih bisa mengikuti dengan baik. Oke. Kalau di PKL terpadu bulan kedua ini ada sesi untuk konsultasi langsung sama instrukturnya juga nggak, Linda? Ada sih, Miss. Jadi semisal kita kurang mengerti tugas atau apa, kita bisa konsultan langsung atau bisa juga dengan via online gitu. Oke, jadi memang step by stepnya tuh dibantu banget ya di Iya. sini. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau mengikuti nggak perlu ragu lagi ya, dan juga nggak perlu minder, itu yang paling penting, Linda. Iya. Soalnya banyak banget yang cerita tuh katanya kalau ikut PKL terpadu ini harus pinter dulu akuntansi kayak gitu. Kan nggak ini ya, Iya, nggak make sense salah. sama yang Iya. sebenarnya terjadi itu kayak gimana gitu ya. Oke, jadi peluang banget buat teman-teman semuanya untuk ikut di PKL terpadu PT Cipta Sarana Cendekia. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Linda, kan 2 bulan di sini. Materinya antara bulan pertama sama bulan kedua kan juga tadi tentunya beda ya. Kalau untuk bulan kedua ini ada tambahan materi di luar materinya akuntansi dan perpajakan nggak? Ada, Miss, ada. Jadi di sini itu selain kita diberikan materi akuntansi dan perpajakan, kita itu juga dibekali ilmu-ilmu lain yang tentunya juga bermanfaat buat kita. Contohnya apa aja tuh? Misalnya ada entrepreneurship, terus ada juga media sosial spesialis gitu. Oke, itu yang kekinian banget ya Iya. sekarang. Soalnya ya memang itu bermanfaat buat teman-teman SMK yang saat ini itu masih sekolah, karena nanti kedepannya juga ya pasti butuh ilmu untuk Iya. itu. Oke, kira-kira 2 bulan PKL itu cukup nggak Anda? Ya lumayan sih, Miss. Karena kan kalau saya sendiri ya, itu kan jauh dari luar kota. Jadi
Ya pengen cepet-cepet pulang, tapi kalau buat teman-teman SMK mungkin yang dekat dengan PT Cipta Sarana Cendekia mungkin kurang banget itu. Harus ditambah mungkin 3 bulan. Oke, 3 bulan tuh catat ya. Dari Linda katanya kurang. Jadi ya minimal 3 bulan dulu PKL terpadu di sini. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita minum dulu aja ya Linda ya, biar nggak seret ini ya. Oke, silakan diminum. Oke, pertanyaan selanjutnya, momen yang paling berkesan selama Linda PKL di sini apa tuh? Kalau dari saya pribadi, mungkin momen yang paling berkesan itu dari segi materinya dan juga dari pengajarannya ya Miss ya. Soalnya kalau untuk materinya itu kita di sini diberikan materi akuntansi dan perpajakan secara lengkap, terperinci dan terbaru mengikuti perkembangan saat ini. Nah, kalau untuk dari pembelajarannya sendiri mungkin lebih asik di sini, soalnya kan kalau di sekolah itu sama bapak ibu guru dan hanya mengacu sama buku. Kalau di sini itu kan sama miss dan mister yang usianya juga masih muda-muda, jadi lebih bisa menyesuaikan. Mungkin enaknya itu kalau anak remaja gimana cara ngajarnya. Di sini itu juga diajarkan itu bukan materi tentang hafalan, tapi pakai logika, pakai kehidupan sehari-hari, jadi lebih mudah buat dipahami gitu sih. Oke, berarti sangat seru banget ya di sini ya. Oke, kira-kira recommended nggak buat teman-teman semuanya nih yang mau daftar di sini? Menurut Linda? Kalau menurut saya sendiri sangat recommended banget, karena di sini itu kita diajarkan PKL itu seperti melakukan atau sudah bekerja di dunia industri secara langsung dan berbeda banget sama PKL-PKL di luar sana. Oke, ngomong-ngomong soal PKL nih, berarti Linda ini PKL-nya baru pertama kali di Cipta atau sebelumnya sudah pernah PKL di tempat lain? Sebelumnya di Pacitan sudah pernah PKL 3 bulan. Oh, terus disambung lagi sama di sini gitu ya? Oke, jadi memang punya gambaran tersendiri ya gimana praktik kerja di instansi atau perusahaan di luarnya Cipta dan juga PKL ketika di Cipta gitu. Enjoy yang mana tuh? Enjoy yang mana? Semuanya enjoy, cuman kalau di sini itu karena jauh dari orang tua jadi perasaannya juga berbeda, tapi overall enjoy sih. Oke, overall enjoy guys. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk plan ke depan dari Linda sendiri apa tuh ketika sudah lulus SMK nanti? Kan tentunya sudah dibekali ilmu yang insya Allah itu cukup banget ya. Cukup untuk teman-teman SMK. Nah, plannya apa tuh dari Linda? Kalau bisa pengennya sih pengen melanjutkan, pengen kuliah di sini. Oke, amin ya. Semoga nih, semoga Linda bisa mencapai cita-citanya nanti setelah SMK lanjut kuliah, tentunya akuntansi juga. Insya Allah. Oke, semoga ya Linda ya. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Linda, bukan pertanyaan sih ya, tapi lebih ke pesan dari Linda buat teman-teman SMK di luar sana yang mungkin masih bingung ini cari tempat PKL, mungkin bingung buat teman-teman yang belum masuk ke SMK, milih SMK tuh karena apa? Mungkin dari Linda ada pesan buat mereka, silakan. Ya, buat teman-teman yang mau masuk SMK ataupun udah di SMK dengan mengambil jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, nggak perlu khawatir karena akuntansi itu akan berguna di segala sektor, jadi bisa digunakan di mana saja dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Buat kalian yang bingung mau PKL di mana, bisa PKL di PT Cipta Sarana Cendekia karena di sini itu sangat komplit banget. Di sini nggak cuma diajari gimana caranya kerja seperti di PKL di luar sana, tapi juga dibekali gimana sih kehidupan yang sebenarnya di dunia kerja itu kayak gimana.
Oke, tentunya di dunia kerja yang lingkupnya tentang akuntansi dan juga keuangan lembaga itu tadi ya Linda ya. Oke, teman-teman semuanya, karena kita sudah di penghujung acara dan banyak banget yang sudah kita bahas di sini ya Linda ya. Semoga kita punya kesempatan lagi untuk membahas hal-hal baru tentunya ya di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia. Jangan lupa like, komen, dan juga share video-video yang ada di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia karena itu sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, saya Piada Ramatika sebagai pembawa acara di konten kali ini dan juga narasumber saya Linda Afriani dari SMK Negeri 2 Pacitan pamit undur diri. See you next time and bye-bye. Podcast, vokasi dalam podcast.